Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi kali ini kita akan styling untuk list. Untuk memulainya kita akan buka dulu terminal seperti biasa ya. Oke. Nah, saya akan menuju ke direktori untuk lembar kerja kita. Saya akan menuju ke CD, C, kemudian di sini ada CSS tutorial. Nah, kemudian saya akan menuju lagi ke bukan link, styling list. Nah, kita akan menuju ke direktori ini. Jika kita lihat ls, sini ada folder image saja. Kita akan buka Visual Studio Code-nya. Kita ketikkan code spasi dot dan enter. Oke, ini terbuka. Terminalnya saya close dulu. Nah, ini akan saya close. Oke, kita akan buat satu buah file HTML index.html. Saya enter. Oke, kita akan buat dengan emet. Nah, seperti ini supaya kita bisa mendapatkan dokumen HTML-nya. Oke, kita akan ketikkan sini heading 1 CSS list. Kita akan kasih judul ini CSS list. Kemudian kita akan buat sini ordered list. Kita kasih judul dulu untuk ordered list ya. Kita kasih judul H2 sini. Ini ordered list. Nah, oke, di sini OL-nya kita tambahkan li. Ini tahap 1 misalkan saya akan duplikat. Tahap 2 saya duplikat lagi. Tahap 3, tahap 4. Oke. Oke, kita tambahkan lagi satu lagi, kita tambahkan div dot list, kita kasih kelasnya list ya. Oke, ini kita gunakan, kita kasih lagi H2, ini unorder dari list. Nah, ini kita ganti dengan UL, tadi kan OL, ganti dengan UL, kemudian LI, ini saya ganti dengan HTML, kemudian kita akan duplikat lagi, kita ganti dengan CSS, saya duplikat lagi dengan JavaScript, kita duplikat lagi, kita ganti dengan lorem. Nah, view WordWrap. Oke, ini akan saya save. Oke, ini sebagai bahan acuan kita. Nah, kita tambahkan satu file lagi untuk style. Style.css. Oke, ini kita save dulu. Oke, kita akan panggil ke sini link. Kita panggil yang CSS. Kita panggil style.css. Kita akan save. Oke, sidebar-nya akan saya tutup. Ctrl B. Oke. Ya, di sini kita akan coba untuk tampilkan. Kasih go live. Oke, ini sudah jalan. Kita akan buat samping-sampingan dengan coding kita. Oke, ini sekarang kita akan mencoba untuk styling. Nah, untuk styling, kita akan coba tambahkan Windows Font. Google Font bukan Windows Font ya. Google Font Roberto. Kita akan tambahkan dulu, ini ada link, kita akan copy, kita akan add, import URL-nya ambil dari sini,
Oke, kita akan tambahkan di bodinya, kita akan tambahkan ini ya, kita akan copy, ini kita copy, kita taruh ke sini. Oke, kemudian font size-nya kita ganti dengan 2 rem ya, 2 rem. Oke, kemudian kita ganti untuk paddingnya dengan paddingnya saya kasih 5% dan 10%. Oke, ini saya save. Oke, ini. Nah, ini kita save. Nah, udah jalan ya. Kita akan coba styling untuk order list OL. Nah, kita akan coba ini list style tipe. Nah, ini yang OL kita coba save. Lihat, ini bisa berubah ya. Tadi kan defaultnya adalah number. Nah, perhatikan ini saya save tuh number. Kalau ini saya buka, saya save lagi, ini berubah menjadi disk. Nah, ini ada banyak tipenya, teman-teman silahkan coba sendiri. Ada lower alpha, artinya ini ABC ya. Ini kalau misalkan kita save, tuh jadi ABC. Kalau misalkan lower, ini ada Latin, kita save. Nah, ini huruf Latin. Kalau misalkan Roman, kita coba save. Nah, ini Roman. Nah, seperti itu. Dan ini juga bisa kita tambahkan untuk mulainya dari berapa. Ini ada, misalkan saya mau kembali ya ke number desimal. Nah, kita tambahkan ganti dengan desimal. Misalkan di HTML-nya mau saya ganti ini dengan ini ya, startnya mana OL. Nah, kita ganti dengan start, kita mulai dari 3 misalkan. Kemudian ini mau saya balik ya menjadi reverse. Ini kalau saya save, ini jadi berbalik ya. Dari 3 berarti 3, 2, 1, 0 dan berbalik. Ini kalau misalkan kita buat reverse, ini bisa seperti ini. Nah, itu kalau misalkan kita stylenya di styling terserah kita ya. Nah, ini juga kita bisa kosongkan. Misalkan saya mau bikin none. Ini kalau saya save, tuh ini jadi kosong seperti ini. Nah, saya mau tambahkan di sini paddingnya 0, maka dia akan bergeser menjadi lurus ya, sesuai dengan tadi yang kita buat. Nah, kemudian background colornya saya mau buat dia salmon, tuh biar ada backgroundnya. Nah, kemudian paddingnya tadi sudah padding ya, apalah. Ini tinggal kita ganti nih. Ini paddingnya 20 px, ini kita save. Nah, biar ada paddingnya. Oke, kita akan coba untuk styling yang li-nya. Kalau misalkan kita kasih li saja seperti ini, kemudian background color misalkan sky blue, kita save, yang bawah ikut karena yang bawah juga ada li-nya. Kalau kita lihat nih, ini ada li, di sini juga ada li. Nah, untuk mengatasinya kita bisa spesifik dengan induk dan anak seperti ini ya. Kita save, maka hanya yang OL saja yang akan dikasih styling. Oke. Kemudian saya mau kasih padding misalkan 20 px. Saya save. Nah, dia ada jarak ya. Nah,
Sekarang kita coba untuk styling UL. UL misalkan saya mau kasih list tipenya ini disk itu emang defaultnya disk ya. Misalkan saya mau kasih square. Nah, dia jadi kayak segi empat kecil gitu ya. Ini juga bisa kita tambahkan text alignment-nya center misalkan. Nah, ini kalau misalkan kita kasih center, dia jadi adanya di sini, tengah-tengah. Ini saya kurang begitu suka, jadi saya akan remark dulu. Nah, kemudian ada list style position. List style position. Nah, ini perhatikan list style position ini kan ada menjorok ya keluar, ini bisa kita ubah. Ini kalau misalkan kita definisikan inside, maka dia sejajar semuanya. Nah, kalau misalkan kita kasih outside defaultnya adalah outside. Nah, dia seperti ini, keluar ininya, titiknya. Nah, kita akan coba dengan inside ya. Inside kita jalankan. Nah, kemudian dari inside ini kita akan coba kasih tulisannya blue ya. Tulisannya kita akan styling jadi blue seperti ini. Kemudian line height-nya kita kasih 1,5 spasi. Nah, biar dia bergeser. Kalau misalkan mau ditinggiin, silahkan teman-teman tambahkan aja line height-nya. Nah, ini juga kita bisa tambahkan background color. Misalkan salmon. Oh, ada seperti di atas sama ya. Tapi ini tidak akan saya kasih. Saya akan save seperti ini. Kemudian padding juga kita bisa tambahkan misalkan 20 px. Kita save. Nah, seperti ini. Ada paddingnya. Nah, kita tadi memiliki image ya. Kita lihat di sini kita memiliki image. Nah, image ini kita bisa gunakan untuk di sini. Nah, kita tutup lagi. Nah, image-nya bisa kita tambahkan di sini. Kita coba list style image. List style image. Ini ada list style image. Nah, kita bisa mengambil dari URL. Nah, URL-nya kita akan mengambil dari image dan cek. Kalau kita save, nah perhatikan ini, jadi image ada image checklist ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya cara untuk image ini kita bisa ganti dengan list style. Nah, list style kita misalkan mau tambahkan square seperti ini. Kemudian kita akan mengambil image dari URL. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lakukan ya. Kemudian kita mau membuat dia inside. Ini kalau kita save, nah sama ya. Ini coba kita remark. Tuh, ini masih tetap karena kita sudah mendefinisikan list style. Kemudian misalkan ini list tipenya saya remark juga. Nah, ini akan tetap karena sudah kita definisikan ini juga sama, bisa kita remark. Tuh. Jadi kita bisa memendekkan script yang tadi dengan cara seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa styling untuk li-nya. Ini kan baru UL-nya. Nah, kita untuk li-nya sini kan ada UL li. Kita ganti dengan UL li untuk stylingnya. Nah, kita kasih bracket.
Misalkan background colornya kita ganti dengan ini ya, CC E5FF, misalkan seperti ini. Save, nah dia jadi ada colornya. Oke, kita kasih untuk tulisannya color menjadi dark blue. Nah, kita kasih dengan dark blue seperti ini. Nah, kemudian margin, kita kasih margin di sini 5 pixel. Save. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi ini udah kayak menu lah. Jadi ada jarak. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara styling UL LI seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa dengan sudo ya. Nah, kita bisa menambahkan UL LI, kita tambahkan ini untuk NTH child. Nah, di sini ada dengan kita menentukan misalkan yang kedua. Nah, yang kedua kita akan coba kasih colornya red. Misalkan kita akan bedakan ya. Kalau kita save, lihat yang nomor 2 ini berbeda ya. Nah, ini bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Atau misalkan kita ganti dengan ini ODD. Kita save, maka dia akan selang-seling ke 1, ke 3, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ingin yang genapnya, kita ganti dengan event. Nah, kita save, maka dia berubah 2 ke 4 dan seterusnya. Karena ini datanya cuma segini, jadi yang terpilih hanya ini saja. Oke. Nah, ini juga kita bisa tambahkan marker ya. Jadi yang ini, image ini bisa kita ganti dengan mark. Nah, caranya kita tambahkan UL, LI. Nah, kemudian kita tambahkan 2 titik marker yang ini ya. Nah, kemudian di dalamnya bisa kita tambahkan misalkan color red. Ini kita save. Nah, tidak terlalu kelihatan karena ininya sudah kita definisikan image. Nah, kalau misalkan kita remark dulu, kita save. Nah, perhatikan ini titik-titiknya menjadi merah karena kita markernya definisikan dengan red ya. Nah, kita kemudian bisa font family-nya misalkan kita mau ganti dengan Times New Roman. Ini juga bisa, tapi saya mau biarkan default ya. Saya mau biarkan default. Saya mau ganti font size-nya menjadi 1 IM. Ini saya save. Nah, ini menjadi lebih kecil. Oke. Kemudian kontennya saya mau ganti dengan ini gambar siku-siku. Nah, perhatikan ini berubah ya menjadi konten yang kita inginkan. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan marker. Nah, jadi ini untuk styling di list. Nah, kita juga bisa styling list ini seperti menu. Nah, kita masuk ke indeksnya lagi. Kita di sini akan coba tambahkan ya. Nah, ini kita akan tambahkan div dot menu. Oke. Kita akan buat menu di sini dengan UL, LI, misalkan di sini kita kasih emet deh. LI A. Oke, repnya kita akan isi dengan kosong. Misalkan ini home, saya akan duplikat ke bawah. Ini misalkan menu. Kemudian di sini ada
about. Nah, ini saya save. Nah, lihat di bawah stylingnya ngikut ya. Nah, supaya ini tidak ngikut, kita harus spesifik. Nah, di sini sudah kita definisikan ada list ya. Berarti ini untuk UL kita harus ganti dengan dot list spasi UL. Kita coba save. Ini juga kita dot list spasi UL. Ini masih. Ini juga kita tambahkan dot list spasi UL. Ini juga sama, kita tambahkan dot list spasi UL. Oke, ini jadi stylingnya masih default ya untuk yang UL, untuk menu. Nah, ini kita bisa lakukan styling. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan di sini untuk menu. Oke, kita mulai dengan dot menu, kemudian UL, supaya ini hanya berlaku untuk div menu saja. Nah, kemudian saya akan buat list style tipenya ini none. Nah, supaya dia tidak ada jendol-jendolannya. Oke, ini sudah none. Nah, kemudian kita akan ganti colornya ini menjadi white. Nah, kita akan save. Nah, ini sudah berubah tulisannya menjadi white. Nah, oh, ini jangan color dulu. Kita colornya tadi taruh di bagian LA ya. Ini kita kasih margin aja. Kita kasih marginnya ini 0. Kemudian paddingnya kita kasih 0 juga. Nah, kemudian overflow-nya kita kasih hidden. Nah, kemudian background color-nya kita ganti yang agak gelap ya, dengan 333. Nah, kita save. Nah, ini sudah menjadi gelap. Nah, kemudian kita akan tambahkan untuk dot menu, kemudian UL, LI. Nah, kita akan buat dia floatnya left. Kita save, lihat. Nah, dia menjadi ngurut seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba tambahkan ya LI A. Nah, kita memiliki tag wrap ya. Ini kita akan displaynya block. Kemudian colornya kita kasih putih untuk tulisannya ya, supaya lebih terlihat. Kemudian ini teks alignmentnya kita kasih center. Kemudian paddingnya kita kasih 16 px. Nah, kemudian text decorationnya kita kasih none. Kita save. Nah, ini menunya sudah ada. Nah, sudah ya. Tadi masih ada. Ini harusnya seperti ini nih. Oke, kita tambahkan lagi di sini untuk hover ya. Kita tambahkan li a hover. Kita tambahkan hovernya, background colornya kita ganti dengan 111. Kita save. Nah, ini kalau misalkan kita visit, ada perubahan. Kurang lebih seperti itu untuk styling list ya. Jadi kita sudah styling untuk unordered list, kemudian kita styling untuk ordered list, dan kita coba membuat inline menu dengan list. Mudah-mudahan bisa menambah kecerahan buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.
Sampai ketemu di video selanjutnya.